Dan biar oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, Engkau memampukan kami melakukan firman-Mu. Bukan dengan paksaan, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan cinta kasih kepada Kristus, dengan sukacita karena Engkau telah menyelamatkan kami. Kami siap menyambut firman-Mu Tuhan, berbicara bagi segenap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Ibu Bapak. Shalom semuanya. Hari ini secara khusus kita merayakan hari kenaikan Tuhan. Kita karenanya membuka dari Kisah Para Rasul, Kisah 1 ayat 6 sampai 11. Kita akan baca berbalas-balasan Ibu Bapak. Saya ayat 6, Ibu Bapak ayat 7 dan demikian selanjutnya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Oke, Ibu Bapak yang terkasih, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus yang terjadi setelah 40 hari setelah kebangkitannya. Kalau kita buka Kisah 1 ayat yang ketiga, Kisah 1 ayat yang ketiga, boleh tolong tayangkan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah Ibu Bapak, di ayat 3 ini dikatakan bahwa berulang-ulang Tuhan menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari. Jadi dengan kata lain, setelah dia mati, kemudian dia bangkit, di momen bangkit tadi, Paskah tadi, dia masih 40 hari lagi berada di bumi, masih 40 hari lagi berada di bumi, dan di hari ke-40 dia naik ke surga, dan di hari ke-50 Roh Kudus dicurahkan. Makanya Pentakosta artinya sebetulnya 50. Nah bagi orang Yahudi mereka tidak merayakan Pentakosta sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Tapi kita merayakannya sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Jadi dari kebangkitan kemudian 40 hari setelahnya kenaikan. Dan ke-50 harinya adalah pencurahan Roh Kudus. Nah yang menarik Ibu Bapak, di ayat 3 ini dikatakan bahwa Yesus selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Apa yang menarik? Yang menarik adalah selama 40 hari itu Yesus mengajar. Yang menarik adalah bahwa yang diajar tidak ada catatannya. Sampai sekarang kita tidak punya catatannya. Tidak ada sama sekali catatan yang tertulis 40 hari dia berulang-ulang datang menampakkan diri kepada para murid dan mengajar tentang kerajaan Allah. Apa yang diajarkan kita tidak punya catatannya. Para murid tidak mencatat sama sekali. Dan ini menarik. Dan kita tidak bisa memberikan semacam kepastian apa yang diajarkan. Dan kita juga tidak bisa memberikan kepastian mengapa dia tidak menyampaikan, mengizinkan murid-muridnya mencatat, kemudian menyerahkan kepada murid-murid yang lain sampai kepada kita sekarang. Mungkin nanti kalau kita pulang ke rumah Bapa di surga, kita bisa tanya kepada Tuhan, Tuhan yang 40 hari itu Tuhan ngajar apa ya? Kok gak ada yang catat?
Tetapi kemudian kalau saya merenungkan, maka saya bisa menyimpulkan satu hal, tapi kesimpulan yang sifatnya temporer, karena saya tidak bisa memutlakannya. Kemutlakannya itu nanti kita dapat kalau kita ada di surga, kita tanya Tuhan. Yang saya bisa sampaikan adalah kira-kira begini. Di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Bapa mengutus anak dan tugas perutusan Bapa kepada anak yang anak terima adalah menebus kita sekalian. Tugas yang anak kerjakan adalah menebus kita sekalian. Dan pada saat kematian dan kebangkitannya, tugas penebusannya sudah selesai. Artinya pada saat dia bangkit, sudah selesai. Sudah selesai tugas dan tanggung jawabnya. Lalu bagaimana? Setelah dia bangkit, maka tanggung jawabnya. Yang menarik adalah bahwa setelah kebangkitan Tuhan, maka perutusannya selesai. Nah, kalau dia selesai, lalu bagaimana? Setelah dia selesai, berarti yang melanjutkan adalah kita sekalian. Yang melanjutkan adalah gereja. 3,5 tahun dia mengajar muridnya dan kemudian dia ditangkap, dia disalib, kemudian dia mati dan kemudian dia bangkit. Di momen kebangkitan itu selesai sudah tugasnya, maka yang berlanjut kemudian sejak saat itu sampai nanti langit baru bumi baru itu, sampai kerajaan surga itu, sampai ketika dia datang sebagai raja itu, maka di situ baru selesai tugas gereja. Maka sejak saat dia bangkit, itu adalah tugas gereja, tugas kita sekalian. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dia berjumpa dengan para murid di sini, para murid berkata, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Ini pertanyaan yang duniawi di ayat yang ke-6. Tolong Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6. Para murid bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Ibu Bapak bisa dibayangkan, orang-orang Yahudi memang menginginkan Mesias yang disebut juga anak Daud untuk kemudian memulihkan kerajaan Israel, sama seperti pada zaman Daud dan zaman Salomo, bahkan lebih lagi. Dan ternyata kebangkitan Tuhan tidak membuat harapan itu berubah. Kebangkitan Tuhan justru membuat ekspektasi harapan di mana Mesias atau anak Daud itu yang memulihkan kerajaan bagi Israel seperti kepada zaman Daud, seperti pada zaman Salomo justru makin besar. Mengapa makin besar? Karena Daud jadi raja kemudian mati, selesai. Salomo jadi raja kemudian mati, selesai. Tapi sekarang di hadapan mereka ada orang yang mati kemudian bangkit. Bayangkan kalau Daud saja yang hanya mati dan selesai. Bayangkan Salomo yang mati selesai tapi bisa membuat kerajaan begitu luar biasa besarnya. Bayangkan apa yang timbul kalau kemudian sosok yang mati tapi kemudian bangkit dari mati jadi raja. Maka kerajaan Israel akan menjadi kerajaan yang tak terkalahkan. Itu yang ada dalam benak pikiran mereka. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan ini sebetulnya duniawi. Pertanyaan ini sebetulnya politis. Pertanyaan ini sebetulnya egois. Politis, duniawi, dan egois. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini sekarang? Ini agak ngik begitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan yang duniawi, yang egois, yang politis. Dan ini menarik sekali. Menarik sekali bahwa bahkan ketika mereka telah melihat realitas Yesus yang mati itu bisa bangkit kembali, toh tidak mengubah watak mereka. Tidak mengubah watak mereka yang duniawi, yang politis, yang egois. Dan ini menunjukkan sebetulnya hal yang serupa bisa terjadi dengan diri kita sekalian. Sebagai orang percaya, walaupun kita sudah percaya, sangat mungkin otak kita, sangat mungkin mentalitas kita masih duniawi, masih egosentris. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, saya rasa kalau kita bandingkan dengan negara-negara zaman sekarang juga mirip-mirip. Zaman sekarang coba saja lihat kalau ayat ini kan ingin supaya Israel dipulihkan.
Lalu dipulihkan seperti apa? Dipulihkan seperti zaman Daud, zaman Salomo. Lalu apa yang terjadi pada zaman Daud, pada zaman Salomo? Pada zaman Daud, kerajaan Daud menjajah bangsa-bangsa di sekitar. Pada zaman Salomo menjajah lebih luas lagi bangsa-bangsa di sekitar. Jadi dengan kata lain permintaan memulihkan bangsa Israel berarti memulihkan Israel bebas dari penjajahan Romawi. Romawi dipukul mundur, tidak lagi menjajah Israel. Dan Israel berjaya, berkuasa, merdeka. Tapi kemudian berganti menjajah bangsa-bangsa sekitar. Nah kalau kita lihat dalam keadaan dunia sekarang rata-rata negara-negara besar juga sama saja. Lihat saja negara-negara barat yang dahulu kala adalah negara Kristen. Mereka menjajah negara-negara lain. Walaupun kolonialisme sudah selesai, kita punya neokolonialisme lewat perusahaan-perusahaan raksasa. Sebetulnya niatnya orang-orang murid-murid Tuhan ini zaman sekarang juga terwujud di negara-negara. Banyak negara yang ingin mencaplok menguasai negara lain. Tapi kemudian Tuhan berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tuhan dengan kata lain katakan, kau gak perlu tanya yang seperti itu. Tapi kalau mau jujur ibu bapak yang terkasih, ketika misalnya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, saya ingin gereja Logos Ministry Indonesia jadi besar. Katakanlah dari sini 100, 200, 500, 1000, 10.000, 20.000, 50.000. Maka yang saya perlu tanyakan adalah, terus untuk apa? Terus untuk apa? Seandainya Tuhan memberkati Logos Ministry Indonesia dengan berkembang seperti itu. Terus untuk apa? Kalau gereja ini jadi 1.000 orang nanti dalam setahun misalnya 2 tahun 1.000 orang. Kemudian jadi 20.000, 50.000. Saya selalu bertanya lagi, terus setelah itu apa? Bisa juga dibawa dalam kehidupan ibu bapak sekalian. Jadi pengusaha, kaya raya, makin kaya raya. Pertanyaannya kemudian, terus setelah itu ngapain? Ibu bapak yang jadi pejabat misalnya, dari pejabat kelas lurah, seperti kemarin saya pakai peci, saya taruh di Facebook. Dari lurah pakai peci, terus naik camat, terus naik lagi jadi mungkin staf gubernur atau segala macam, terus naik lagi. Terus ngapain setelah itu? Dari tidak punya mobil, naik motor, naik mobil yang lebih bagus, terus ngapain setelah itu? Jadi pendeta dari nggak dikenal, mulai dikenal, makin dikenal. Pertanyaannya lagi, terus setelah itu ngapain? Nah kalau kita berani bertanya seperti itu, terus ngapain? Terus untuk apa? Terus ngapain? Maka kita akan mengenali kebanyakan itu semua adalah ambisi pribadi yang egosentris. Kalau Logos ini jadi 50.000 misalnya anggota jemaatnya, terus ngapain? Terus ngapain? Nah ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, permintaan para murid di sini juga sebetulnya menjadi desire kita sekalian dalam model kita masing-masing. Ini sebetulnya gairah kita masing-masing dengan model kita masing-masing. Maka saya katakan sejak awal kita tidak punya ambisi jadi gereja sebesar-besar seperti itu. Kalau sudah 1.000 pecah 2 taruh pendeta di situ. Entah mandiri, entah kerjasama, pokoknya melayani Tuhan. Maka tujuannya bukan bangun gereja besar. Tujuannya adalah bagaimana Tuhan dimuliakan di sini. Amin. Tujuannya adalah bagaimana Allah betul-betul dimuliakan. Sebab kalau tidak mendingan kita tidak bangun gereja ini. Untuk apa? Nah ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjawab tidak perlu engkau tahu. Artinya sebetulnya engkau tidak perlu lagi bertanya yang seperti itu. Nah ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian Tuhan putar dari pertanyaan yang duniawi, yang egosentris, yang politis menjadi tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pertanyaan yang politis, yang duniawi, yang egosentris dijadikan bersifat gospel sentris, tidak lagi duniawi, Kristus sentris, dan jadi saksi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi.
Saya akan singgung sedikit di Matius, saya pernah khotbahkan di sini, tapi saya akan ulangi mengenai amanat agung. Karena ada kata ujung bumi. Ujung bumi ini beda dengan persepsi kita masing-masing. Dalam teologi misi, dalam misionaris, misiologi, orang memahami ujung bumi ini pedalaman Papua, pedalaman Kalimantan, dan seterusnya. Itu pemahaman yang salah. Pada zaman ini teks ini ditulis, ujung bumi itu justru kota Roma. Mengapa kota Roma? Karena kota Roma adalah pusat. Ujung bumi bukan terpencil, ujung bumi justru pusatnya. Maka di sini dikatakan sampai kepada pusat kekaisaran Romawi, yaitu kota Roma. Nah kalau kayak begitu kita ada di Jakarta, berarti kita nggak perlu pusing-pusing ke pedalaman. Kita memang perlu membangun tim misi, kita utus. Tetapi yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud bukan berarti ayo kita utus, kita konsentrasi dan seterusnya, bukan. Yang dimaksudkan sebetulnya adalah menjadi saksi dimanapun kita berada. Amin. Nah ini paralel dengan Matius pasal 28 ayat-ayat yang terakhir dalam amanat agung. Karena kisah 1 ayat 6 sampai 11 paralel dengan Matius 28 ayat 16 sampai 20 dan Markus 16 ayat 9 sampai 20 yaitu amanat agung. Saya pernah jelaskan di sini di ayat ke-19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa, itu bukan sebuah perintah. Kalimat Yunaninya bukan imperatif, tetapi kalimat Yunaninya partisip. Jadi while you are going, sementara engkau pergi dari bukit di Galilea ini, karena mereka diminta berkumpul di Galilea oleh Tuhan sebelum Tuhan naik ke surga, maka dikatakan sementara engkau pergi dari bukit ini, while you are leaving this mountain, sementara engkau pergi dari gunung ini, jadilah saksi, jadilah teladan, beritakanlah Injil lewat hidupmu. Itu kata Tuhan. Jadi dengan kata lain, ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dimaksud di sini bukan kemudian kita mengirim utusan misi, tapi sementara kita menjalani kehidupan kita tiap-tiap hari, day by day, kita jadi saksi di sana. Dan saksi yang dimaksud bukan lewat saksi mulut, tapi saksi kehidupan. Nah ibu bapak yang terkasih, kembali kepada teks Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Penderitaan kematian Tuhan menunjukkan kasih pengorbanannya bagi umat manusia. Kebangkitannya menunjukkan kemenangan atas maut bahwa Dia adalah Tuhan. Nah, kenaikannya yang kita rayakan sekarang menunjukkan sekarang adalah tugas gereja, tugas kita sekalian untuk melanjutkan pemberitaan kabar baik dan kebaikan-kebaikan ilahi kepada segala makhluk. Waktu saya katakan bahwa kebangkitannya menunjukkan kemenangan atas maut bahwa Dia adalah Tuhan, sebetulnya maksudnya adalah waktu Dia bangkit dari kematian, Dia mau menyatakan Dialah Tuhan. Mengapa? Karena hanya Tuhan yang menaklukkan maut. Karena hanya Tuhan yang menaklukkan maut. Hanya Tuhan yang tidak tunduk pada maut. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, hai maut di mana sengatmu? Kuasa maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi dengan kata lain sebetulnya kematian dan kebangkitan Tuhan sudah mengalahkan maut. Sudah mengalahkan kematian. Di dalam perjanjian lama Musa mati tapi kemudian mayatnya tidak diketahui di mana. Henoh naik ke surga. Kemudian juga Elia dengan kereta bernyala-nyala naik ke surga. Tapi perhatikan mereka tidak pernah kembali. Kemudian dalam perjanjian baru Yesus membangkitkan 3 orang mati. Di dalam Kisah Rasul Petrus membangkitkan 1 orang mati dan Paulus membangkitkan 1 orang mati. Tapi baik di dalam perjanjian lama ada 1 orang yang terkena tulang-tulang Elisa dan bangkit, maupun juga 3 yang Yesus bangkitkan dan 1 oleh Petrus, 1 oleh Paulus. Semuanya bangkit bukan karena kuasa di dalam dirinya. Semuanya bangkit karena ada kuasa di luar dirinya. Ada kuasa eksternal. Dan satu-satunya yang bangkit karena kuasa dirinya sendiri adalah Yesus. Yesuslah satu-satunya yang bangkit dari dirinya sendiri. Tidak ada otoritas di luar dirinya yang membuat dia bangkit, tapi kuasa di dalam dirinya sendiri. Dan ini menunjukkan Dia adalah Tuhan dan Allah. Nah ibu bapak yang terkasih,
Karena dia telah menang atas maut, maka kita tidak perlu takut akan maut. Kita tidak perlu takut akan kematian. Tidak perlu. 2 hari lalu saya melihat Facebook saya di sebuah gereja sidang jemaat Allah yang digembalakan oleh beberapa orang, 2 orang diantaranya mahasiswa S2 saya di STT Satya Bakti di Malang. Tahun lalu saya mengajar mereka dan nanti Oktober November saya mengajar mereka lagi untuk kelas block teaching S2. Waktu saya membaca Facebooknya, si ibu gembala memposting seorang anak sekolah minggu dari usia 2 tahun sakit ginjal. Dan kemudian di usia 8 tahun dia meninggal. Jadi si ibu gembala bercerita bahwa si anak ini murid sekolah minggu yang paling rajin. Paling rajin kalau nyanyi paling semangat. Nah kemudian 4 hari yang lalu papanya meminta ibu gembala untuk mendoakan dia. Terus paginya mau dibawa ke rumah sakit, berarti sekitar 3 hari lalu mau dibawa ke rumah sakit. Anaknya bilang, papa sudah tidak usah. Saya justru di rumah sakit takut dan rasanya sakit sekali di sana. Mungkin karena ditusuk jarum segala macam begitu. Nah kemudian 1 hari sebelum dia meninggal, dia bilang sama mamanya, mama saya takut sekali, saya melihat banyak orang. Ya, bukan orang betulan, maksudnya roh-roh gitu ya, entah malaikat atau apa. Terus mamanya bilang, nak kamu gak usah takut, kamu berdoa sama Tuhan Yesus jagai temani kamu. Nah waktu dia berdoa, dia menjadi berani, tidak lagi takut, itu semua yang ada di depan dia hilang. Dan kemudian dia panggil papanya, dia bilang, papa saya sudah mau pergi sekarang. Papa baik-baik ya. Kemudian dia meninggal. Itu anak 8 tahun. Masa kita yang 40, 30, 50, 60, 70 tak kalah sama anak kecil seperti itu? Enggak toh? Anak kecil itu saja paham bahwa ketika dia mati, dia sudah ditebus Kristus, Kristus menjemputnya. Lalu kalau begitu kita bagaimana? Kita nggak perlu lagi takut mati. Takut mati dalam pengertian kita takut nanti kita mati kemana ya. Nanti kita mati masuk neraka enggak dan seterusnya. Kita tidak perlu takut. Karena itu, walaupun juga bukan berarti kalau orang berani mati sudah berarti hebat gitu ya. Kalau sudah berani mati berarti masuk surga juga gitu. Yang menyerang Makobrimob kemarin kan berani mati semua tuh. Teroris-teroris itu kan, mereka juga berani mati kan begitu. Tetapi berani matinya mereka kan karena penyimpangan, indoktrinasi dan seterusnya. Yang saya maksudkan adalah ibu bapak yang terkasih, kita tidak perlu lagi pusing takut mati segala macam. Nanti kita mati masuk neraka segala macam. Kalau engkau sudah ditebus oleh Kristus, maka Kristus telah menang atas maut. Itu poinnya. Nah kalau kayak begitu, kalau ada pendeta-pendeta yang khotbah nakut-nakutin tentang mati, nakut-nakutin jemaat dengan kematian, maka jemaat bilang sama pendetanya, Pak Pendeta, Bapak yang takut mati kali ya. Kalau ada pendeta yang menakut-nakuti tentang akhir zaman, nanti akhir zaman bakal begini, bakal begini, bakal begini, bakal begini, bakal begini, nanti ada chip, ada cap, ada cop segala macam. Nakut-nakutin jemaat. Maka jemaat bilang sama pendeta yang khotbah begitu, Bapak takut ya sama akhir zaman. Jangan-jangan pendeta-pendeta yang berkhotbah begitu justru dia yang takut dan dia menyebarkan ketakutan itu. Padahal di dalam Kristus sudah ada kemenangan. Ini jelas sekali, di dalam Kristus ada kemenangan. Nah ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitannya menunjukkan bahwa ia telah menang atas maut, bahwa ia adalah Tuhan. Dan karenanya barang siapa percaya kepada dia tidak perlu takut lagi akan maut. Dan kita tidak perlu pusing-pusing mikirin kapan kita mati. Kita nggak perlu pusing-pusing mikirin surga. Yang kita perlu pikirkan dan pusingkan justru adalah bagaimana kita hidup dan dunia ini. Itu yang harusnya kita pikirkan. Sehingga dengan demikian sebagai gereja yang mesti kita perhatikan adalah bagaimana sekarang kita menjalani panggilan Tuhan. Nah ibu bapak yang terkasih, pada saat manusia diciptakan Allah, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan yang menarik minggu lalu saya sudah katakan bahwa waktu Allah menciptakan di hari penciptaan itu, di kisah narasi penciptaan, 7 hari, 6 hari dia bekerja, hari ke-7 dia beristirahat. Maka dalam 7 hari dia mencipta, dia mengucapkan 7 kali bahwa yang diciptakannya baik. Dia berkata baik. Dengan kata lain dari hari pertama sampai hari ke-7 untuk semua hari itu 7.
Itu bukan sebuah kebetulan, tapi jelas ada sebuah makna di situ. Bahwa dengan kata lain memang semua ciptaannya telah baik dan dia memberikan kebaikan-kebaikan ilahi bagi kita sekalian. Dalam diri kita ada kebaikan-kebaikan ilahi. Itu yang disebut dengan gambar dan ciptaan, gambar dan rupa Allah. Dan ketika kita diciptakan, pada awalnya kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah untuk jadi rekan sekerja Allah, jadi God's partners. Tetapi kemudian kejatuhan kita tidak mungkin karena kita makan buah apel saja. Tapi Alkitab sendiri berkata bahwa dengan makan buah apel kamu jadi sama dengan Allah. Kamu akan jadi seperti Allah. Dengan kata lain berarti sebetulnya kejatuhan manusia adalah ketika dia ingin jadi sama dengan Allah dan dengan demikian dia justru menjauh dari Allah. Kejatuhan manusia adalah ketika manusia menjauh dan makin jauh dan makin jauh dari Allah. Tetapi yang menarik Alkitab selalu berkata Allah datang terus memanggil. Allah datang terus memanggil, datang terus memanggil, datang terus memanggil sampai puncaknya dia sendiri datang jadi manusia. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, ketika Yesus kemudian hadir, dia hadir sebagai gambar Allah, Imago Dei. 2 Korintus 4 ayat 4, tolong tayangkan. Di dalam teks ini dikatakan bahwa Kristus adalah gambar Allah. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Allah tidak kelihatan, tetapi kemudian Allah membuat dirinya jadi terlihat di dalam gambar Allah, yaitu Yesus Kristus. Kemudian Ibrani 1 ayat 3. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus ayat 13, ayat 3, Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ibu Bapak yang terkasih, 3 ayat yang saya bacakan tadi ini menunjukkan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang benar. Maka ketika manusia dipanggil kembali kepada Allah, maka manusia dipanggil kembali menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Dan untuk dapat menjadi segambar dan serupa dengan Allah, maka diberikanlah jalannya. Yohanes 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 15 ini hendak mengatakan bahwa kita mesti meneladani Kristus atau imitatio Christi. Maka yang mau disampaikan adalah begini, awalnya kita diciptakan segambar serupa dengan Allah Imago Dei, tapi gambar ini rusak. Maka kemudian Allah jadi manusia dan manusia ini Yesus Kristus menjadi Imago Dei, gambar Allah yang benar. Dan kemudian Yesus berkata, teladani aku. Maka ketika dia berkata teladani aku, perbuat yang aku perbuat, maka kita mengimitasi, meneladani Kristus. Nah, ketika kita meneladani Kristus, Ibu Bapak yang terkasih, ketika kita meneladani Kristus, maka kita memasuki proses menjadi segambar dengan Kristus. Nah, sekarang kita buka 1 Korintus 4 ayat 16. Saya hendak menjelaskan sebuah proses. 1 Korintus 4 ayat 16. Mari kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Ini perkataan Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus. Dengan kata lain yang Paulus mau katakan, ikutilah teladanku karena dia telah meneladani Kristus. Jadi prosesnya kembali saya ulangi. Tadinya kita adalah gambar Allah, gambar itu sudah rusak. Kemudian Kristus
diutus, dia menjadi gambar Allah yang sebenarnya. Kemudian kita diminta untuk mengimitasi, meneladani Kristus. Dan Paulus katakan sekarang, teladanilah aku karena aku telah meneladani Kristus. Dan dengan demikian para pendeta, para gembala dan para hamba Tuhan harus jadi teladan. Harus jadi teladan. Dan ini tidak gampang. Menjadi teladan itu tidak mudah. Saya beberapa kali mengalami kejadian di jalan raya. Saya suka sekali memperhatikan kalau di jalan raya orang Indonesia kelihatan aslinya. Merah jadi hijau, hijau jadi merah, kuning gak jelas juga maknanya. Ada letter P, ada letter S, dilarang parkir, dilarang stop, itu juga gak ada artinya. Ada garis putus-putus yang memisah jalan, itu juga nggak ada artinya. Jadi kalau jalanan dipotong dibelah dua garis berarti 3 jalur, tapi banyak saja mobil yang ada di atas garis-garis putus itu, nggak jelas begitu. Dan ini seringkali menimbulkan friksi di antara sesama pengendara mobil. Dan saya suka mengalami betapa menyebalkannya mengendarai mobil di Indonesia karena begitu menyebalkan pengemudinya. Motornya nggak jelas, ada yang sampai 5 orang di atas motor, nggak pakai helm pula begitu. Udah gitu sen ke kanan beloknya ke kiri. Apalagi kalau yang naik motor emak-emak, the power of emak-emak. Sennya ke kiri, dia beloknya ke kanan, itu kacaunya luar biasa. Udah gitu dia nyenggol, dia yang marah. Nah ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi teladan bukanlah hal yang mudah, apalagi di jalan raya. Tetapi Paulus katakan ikutilah teladanku, berarti bagi Paulus hamba-hamba Tuhan harus jadi teladan. Maka ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka sebagai hamba-hamba Tuhan, saya termasuk juga yang lain-lain, kita harus committed betul-betul untuk jadi teladan. Nah kemudian 1 Timotius 4 ayat 12, 1 Timotius 4 ayat 12, boleh tolong tayangkan? Tetapi roh dengan tegas mengatakan di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan salah. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ini Paulus ngomong kepada Timotius. Paulus adalah apostolos dalam struktur gereja waktu itu, paling rendah diakonos, kemudian presbuteros, kemudian ada episkopos, kemudian tertinggi apostolos, diakonos itu diaken, presbuteros itu penatua, kemudian episkopos itu bishop, penatua itu sama dengan pendeta zaman sekarang, paling tinggi apostolos atau rasul, dan rasul mendirikan jemaat walaupun tidak menggembalakan. Nah di sini Rasul Paulus berkata kepada Timotius, jadilah teladan. Maka dengan kata lain, selain saya, hamba-hamba Tuhan yang membantu saya di sini, kita sekalian harus jadi teladan. Hamba-hamba Tuhan yang membantu saya di sini, mari bersama-sama saya kita berjuang untuk jadi teladan. Jadi teladannya bukan untuk masuk surga. Kita yang percaya pasti masuk surga. Jadi teladannya bukan untuk masuk surga, tetapi untuk mempermuliakan Tuhan. Nah dikatakan jadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Mari semua yang melayani jadi teladan betul-betul di sini. Kalau belum menjadi teladan, berjuanglah jadi teladan. Betul-betul berjuanglah. Tetapi bukan dengan paksaan dan bukan dengan ketakutan. Tetapi karena cinta kasih kepada Allah, karena mengasihi Allah dan dengan sukacita. Harus memahami betul-betul prinsipnya. Dan kemudian Titus 2 ayat 7 juga sama, berbicara Paulus kepada Titus, Timotius, dua-duanya adalah pelayan muda yang dibina oleh Paulus. Dan kemudian 1 Tesalonika 1 ayat 7, 1 Tesalonika 1 ayat 7, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Paulus berbicara bukan kepada para pelayan lagi, kali ini berbicara kepada jemaat-jemaat Tuhan di wilayah Tesalonika. Dan dia berkata kamu telah jadi teladan bukan hanya di gereja, tapi di Makedonia dan Akhaya. Itu adalah 2 provinsi besar.
Jadi dengan kata lain bukan hanya para gembala dan juga bukan lagi para pelayan di bawahnya, tapi semua jemaat. Berarti kita sekalian dipanggil untuk jadi teladan. Dan Makedonia, Akaya berarti bukan di sini, terutama justru di luar sana. Di luar sana betul-betul kita harus jadi teladan. Tidak boleh bermuka dua, di sini malaikat, di sana jadi entah siapalah. Di sini jadi malaikat, di sana jadi setan begitu. Tidak boleh begitu. Di seluruh wilayah Makedonia dan Akaya. Nah ibu bapak yang terkasih, ketika kita meneladani Kristus, imitatio Christi, kita masuk proses menjadi segambar dengan Kristus, imago Christi. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi panggilan kita sekalian adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya, gambaran Kristus. Jadi sekarang saya mau membuat semacam summary. Waktu kita diciptakan segambar serupa dengan Allah, itu imago Dei, tapi ini kemudian rusak. Allah panggil terus, puncaknya Allah kirimkan anaknya yang tunggal. Dia menjadi the real imago Dei yang sesungguhnya. Kemudian imago Dei yang sesungguhnya itu kemudian jadi teladan untuk kita tiru. Kita mengimitasi, jadi imitatio Christi. Supaya apa? Supaya kemudian kita bisa menjadi segambar dengan anaknya, imago Christi. Dan ketika kita menjadi imago Christi berarti kita kembali pada panggilan mula-mula Kristus untuk menjadi segambar dengan Allah. Dan ibu bapak yang terkasih, menjadi gambar Kristus berarti sama menjadi gambar Allah. Ini perintah. Artinya bukan keadaan kita sekarang, tetapi inilah goalnya. Inilah sasarannya, inilah tujuan hidup kita. Sekarang kita hidup ini, kita berjalan dalam proses dibentuk segambar serupa dengan Kristus. Tetapi kita melakukannya bukan dengan paksaan, bukan dengan ketakutan, bukan dengan ancaman gak masuk surga. Bukan, kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Kita melakukannya karena kita mencintai Dia. Dan kita melakukannya dengan sukacita. Dan kemudian dalam hari-hari kehidupan kita, apapun tugas panggilan pekerjaan kita dan seterusnya. Entahkah manajer, entahkah pemusik, entahkah dokter, entahkah bos, entahkah pemilik perusahaan, penjaga toko, pemilik toko, restoran dan seterusnya. Semua kita kerjakan, tetapi dalam kerangka kita mau jadi seperti Kristus dengan juga memberi teladan kepada orang-orang di sekitar kita. Harus seperti itu. Dan inilah panggilan kita sekalian. Inilah arah hidup kita sekalian. Dan kita harus bergairah dengan itu. Gairahnya bukan karena ancaman, ketakutan dan seterusnya. Gairahnya karena kita mengasihi Tuhan kita. Amin.